Oke, selamat malam. Kita mulai kuliah lagi ya. Bentar. Oke, ini kuliahnya. eh Tolong dilihat di kuliahnya. Kita kemarin sih overview aja ya soal keamanan AI. Ini overview banget sih kemarin. Kita akan coba masuk. Ini pelan-pelan ya. Kita akan coba masuk ke ini fondasi keamanan informasi, manajemen risiko sama threat modeling. Cuman analisa pakai file Excel sih sebenarnya bisa dilihat di sini ntar. Dia pakai Excel. Jadi ya buat latihan-latihan doang. Kira-kira kita intinya kita coba nganalisa risiko dengan cara aset apa, kemungkinan serangan yang ada seperti apa, terus vulnerability seperti apa. Ini adalah risiko yang harus dihadapin. Kira-kira gitu. Dari situ kita bisa bikin ranking. Saya nggak akan masuk terlalu dalam ke sini dua ini. Bisa dibaca-baca, bisa dicobain. Saya akan coba masuk ke kriptografi. Atau ini udah belum ya kriptografi ya? Coba kalau nggak mending kriptografi, mending masuk ke ini, deteksi serangan. Gitu. Bentar saya buka chat lah. Kalau ada pesan khusus, saya bisa pindah topik sih sebetulnya. Oke. Saya lagi mikir antara kriptografi sama deteksi serangan. Kriptografi, Prof? Kriptografi aja. Oke. Kita akan masuk kriptografi, tapi ini saya tidak akan masuk ke matematiknya, soalnya matematiknya nyebelin banget. Tapi kira-kira saya akan coba praktekin ya, langsung dipraktekin aja kriptografinya. Udah gitu kita akan coba, jadi aplikasi yang jadi kita cobain, supaya ngerasain gimana cara pakai kriptografi itu sendiri. Contoh kriptografi yang sering kita pakai adalah HTTPS. Itu yang paling sering kita pakai. Jadi kalau HTTPS itu kriptografi. Ini udah main kriptografi. Sama sih, teknologinya sama banget. Cuman ini dipakainya di enkripsi web. Sekarang saya akan kasih lihat kriptografinya pakai ini ya. Pakai apa sih namanya? Email. Ini saya buang dulu. Coba. Ini banyak banget. Siswa dengan resiko kursus. Oh ini mah kursus yang ini ya. Open course lah. Oke. Langsung di email kemana-mana, ini parah banget. Oke, saya akan kasih lihat pemakaian kriptografi yang sederhana aja ya. Pakai email, biar gampang. Oke, ini ada email. Email saya. Sekedar info aja nih, saya baru dapat email dari Cina nih sebetulnya. Asian Internet Oral History Forum. Ini bulan apa ya? Bulan Mei. Tanggal 16-17 mereka pengen bikin event, apa harus diundang. Ini nggak penting lah. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat efeknya kriptografi ke email. Kisahnya adalah ini saya kirim email Ono at Indo ke Ono Indo ya. Dari from Indo ke Indo lagi, Ono Indonet ke Ono Indonet. Ini tes email tidak dienkripsi. Ini emailnya tidak dienkripsi. Kita lihat efeknya kalau tidak dienkripsi. Kalau kita kirim, ini dari Ono ke Ono ya. Ini kirim email. Ayo, masuk. Lemot pisan. Aduh, ayo. Alah, rese. Ini Indonet kadang-kadang rada kacau gini Indonet nih. Terus saya pakai Gmail, masuk dah. Oke, saya ambil mailnya. Oh ini dia masuk, oke. Ini udah masuk, mail yang dikirim tadi. Tes email tidak dienkripsi, dari Ono ke Ono ya. Ini tidak dienkripsi. Kalau dienkripsi juga kita bisa lihat kalau
tujuannya benar, segala macamnya benar, bisa kelihatan. Cuman di sini nggak ada kode apa-apa, di sebelah kanan tidak ada kode apa-apa. Terus coba kita lihat dalamnya. Kalau kita more di sini kita bisa lihat view source, kita bisa lihat email dalam bentuk file yang dikirimnya langsung. Jadi email waktu dikirim bentuknya file teks kayak gini doang sih, gitu ya. Yang kita baca cuma ini doang sih, yang bawah sini doang. Atasnya nggak dibaca. Ini namanya header yang di atas, bawahnya message-nya. Di sini kalau tidak di-encrypt kita bisa lihat teksnya, gitu ya. To-nya from-nya ono, to-nya ono. Dua-duanya Indonet. Oke. Oke, sekarang kita akan coba enkripsi. Tapi saya harus ngeset enkripsinya dulu. Jadi enkripsi itu ada, atau saya kasih lihat langsung praktek aja ya. Kalau teori ntar ini ngabisin waktu. Saya langsung praktekin aja ya. Jadi email itu ada dua jenis enkripsi sih sebenarnya. Yang secara gede kalau kita garis besar ya. Ada yang sinkron sama asinkron. Sinkron ya namanya. Pokoknya yang satu pakai public key, private key, yang satu lagi tidak pakai private key. Jadi yang kuncinya satu sama kuncinya dua. Kalau yang kuncinya satu, kalau kita encrypt, orang harus buka dengan kunci yang itu lagi. Decryptnya pakai kunci yang itu tadi. Contohnya paling sederhana, walaupun ini bukan enkripsi ya. Kalau kita pakai file zip dikasih password, orang bukanya harus tahu password itu. Konsekuensinya kita harus ngasih tahu passwordnya apa baru orang bisa buka, gitu ya. Nah, yang seru kalau kita punya sepasang. Jadi kunci buat encrypt sama decrypt itu dua makhluk yang lain, tapi itu pasangan dibikinnya. Jadi file ini kalau di-encrypt sama sini bisa di-decrypt sama file yang ujungnya satu lagi, gitu ya. Nah, kita akan bikin, ini biarin aja dulu, kita akan bikin file itu. Ini saya masuk ke Indonet, sekarang saya masuk ke end-to-end encryption ini. Ini software yang saya pakai ini ya, Thunderbird. Ini kalau dilihat nih, saya kasih lihat aja bentar ya, saya kasih lihat. Ini kalau kita lihat di sini ada akun saya di Gmail, ITTS, Indonet, Gmail, ada security. Jadi saya punya email banyak banget sih sebenarnya. Semuanya bisa ditarik semua pakai Thunderbird ini. Jadi di ini semua emailnya kosong, nggak ada emailnya sih. Semua emailnya ada di komputer saya. Udah gitu emailnya dikopiin ke 3 komputer. Jadi emailnya dikopi ke 3 komputer sih. Jadi di internetnya kosong, nggak ada email. Kalau orang-orang kan emailnya disimpan di Gmail. Udah gitu sampai mailnya penuh. Udah gitu bingung bikin akunnya lagi. Kalau saya nggak, ambil aja semuanya. Kosong di sananya. Oke. Sekarang saya akan klik di sini. Ini ada end-to-end encryption. Saya klik end-to-end encryption. Kita bisa bikin key-nya. Ini adalah public key, private key sebetulnya. Oke. Nah, di sini kelihatan Thunderbird doesn't have a personal open PGP key for ono@indo.net.id. Kita bikin key-nya. Ini kita lagi bikin key ya. Create a new key, atau kita bisa pakai yang existing kalau udah ada. Ini kalau nggak salah udah saya deletein semua sebelum-sebelumnya. Saya continue create new key. Oke. Nah, ini identitasnya adalah ono Indonet ID, expired dalam waktu 3 hari. Kenapa saya nggak bikin lama-lama? Soalnya berbahaya kalau lama-lama. Karena dibuat eksperimen aja, saya cuma berapa sejam 2 jam ini, 3 hari lagi key ini akan expired. Konsekuensinya key-nya nggak bisa dipakai lagi. Ini karena buat eksperimen. Kalau serius biasanya setahunan lah kira-kira ya. Contoh yang agak lama tuh kemarin kartu ATM. Saya expired 4 tahun. 4 tahun expired, harus diperbaiki lagi, dibenerin diperbarui lagi. Jadi key nggak boleh unlimited, soalnya kalau dipegang sama hacker unlimited jadi kacau ceritanya. Oke, ini expired 3 hari, kita makainya RSA, bisa milih nih RSA atau ECC. Kita pakai RSA, panjang key-nya 3072, kita bisa milih bisa 4000, bisa 3000. Konsekuensinya ini ke CPU.
makin gede key-nya, makin gede CPU yang dipakai. Kira-kira kayak gitu sih intinya. Oke, kita generate key-nya ya. Oke, kita generate confirm. Ini confirm, oke, key di generate. Terus kalau mau geblek saya bikin 2. Ini udah ya, udah key udah di generate. Oke, udah dapat, ini udah key-nya udah dapat. Expired 3 hari lagi, saya akan bikin satu lagi pakai Ono ini. Jangan di delete, kacau ntar. Kok nggak ada key-nya? Oh ini nih, encryption. Ini di ono.w.purwo1 Gmail, saya akan set key-nya. Ini key-nya saya ambil. Create new key. RSA juga, ini 3 hari juga. 3072 generate. Confirm. Jadi saya punya satu key buat yang di Gmail, satu di Indonet. Oke. Dan ini harus saling kirim-kiriman key, kalau nggak bisa kacau ceritanya. Nah, sekarang saya akan kirim key ya. Oke, saya akan kirim key, sorry. Buat ngasih tahu public. Jadi ini ada pasangan key, public key, private key ya. Nah, ini saya masuk ke sini, new message. Oh, ini dia, new message-nya. Ini from-nya Ono Gmail, saya akan kirim ke Ono Indonet. Ono Indonet, ini dia. Yang akan dikirim apa? Jadi key-nya kita punya 2 key sebetulnya, public key sama private key. Public key itu dikirimin ke semua orang, supaya kalau dia mengirim message ke saya, dikunci pakai key tadi, hanya saya yang bisa baca. Itu karena dikunci pakai public key-nya Ono. Jadi Ono doang yang bisa baca. Kalau ini key-nya antara Gmail dan Indonet. Oke, jadi saya public key-nya Gmail akan dikirim ke Indonet. Caranya gimana kirimnya? Ini ada attach, saya klik attach-nya, saya kirim yang ini, public key-nya saya. Oke, ini di attach public key yang di attach ya. Ini harusnya bisa dilihat oke, nggak usah. Oh, ini jadi hilang. Saya klik di sini, kita lihat ada contrengan di sini. Sekarang di sini public key Gmail. Perhatiin, saya bisa komunikasi di encrypt, padahal Gmailnya sama Indonetnya nggak ada enkripsi. Jadi enkripsi di handle di aplikasi di atasnya Gmail sama Indonet. Gitu. Dan ini penting banget, soalnya kejadiannya, jadi saya 10 tahun yang lalu kali ya, lupa lah, udah lama banget, diundang sama BCA untuk menjelasin ke nasabah BCA. Jadi mereka dihack. Karena tidak pakai key kayak gini, dia komunikasi ke pabrik yang ada di Cina, dihack. Nah, harusnya kayak gini dulu, public key-nya ini ya, saya kasih public key. Ini saya kirim. Jadi Indonet akan terima. Sekarang saya akan satu lagi. Oke, sorry. Tadi mana tadi? Nih. Nah, sekarang saya kirim dari Indonet, dibalik dari Indonet kirim ke Gmail. Sorry. Kirim ke Gmail ya. Public key Indonet. Oke. Saya akan attach juga sekarang. Public key-nya di attach. Jadi dua-duanya harus punya public key-nya. Send. Oke. Jadi dua-duanya akan punya public key-nya, harus dibaca dulu tapi key-nya ya. Kalau nggak bisa kacau ntar. Oh, harusnya satu nggak usah di-send ya. Ya udah, satu nggak usah diterima dulu. Oke. Tapi saya coba buka dulu yang Indonet. Buku cloud computing. Ini sama Pak Koko saya nulis tentang cloud computing, udah selesai, tinggal diterbitin aja sih. Oke, ini key-nya kok belum masuk nih? Key-nya belum masuk dari dua-duanya. Kacau. Oh, ini dia masuk. Oke, public key Gmail masuk, public key Gmail udah masuk. Nah, ini caranya, ini kelihatan ada attachment. Bentuk key itu seperti ini sih sebenarnya.
Kita buka ya untuk key. It's sorry. Ini langsung masuk ke aplikasi Thunderbird, dia akan handle key yang dimasukin. Ya udahlah, saya import dulu yang ini, diimport ya. Jadi masuk ke dalam daftar key yang dikenali gitu. Nih bisa dilihat identitasnya siapa, Onowe Purbo, terus expirednya kapan, tanggal 17. Oh, bentar. 2028. Oh kacau sih, saya mintanya 3 hari nih. 2028 expirednya. Parah. Ya udah, ntar saya delete aja lah. Kacau nih, expirednya lamaan. Oke, ini key-nya cara masuknya gitu. Dia udah kenal sekarang. Sekarang jadi si Ono Indonet udah kenal Ono Gmail. Oke. Sekarang yang Indonet belum dikenalin ke Gmail ya. Karena belum di, nah ini ada yang masuk nih. Ini public key Indonet udah masuk. Tapi belum saya masukin. Sekarang saya akan kirim tanpa saya masukin ini dulu ya. Jadi ini tidak akan saya kenalin ya. Public key-nya tidak akan kenalin. Saya akan kirim mail di sini. Jadi Ono Gmail. Oke. Email di enkripsi. Email di enkripsi. Oke. Jadi email di enkripsi, saya akan kirim email di enkripsinya. Cara enkripsinya gimana? Ini ada encrypt. Saya klik. Oke. Coba lihat. Nah, ini langsung di encrypt semua. Jadi pakai OpenPGP, encrypt, subject di encrypt, tanda tangan digital dikasih. Oke. Ini padahal saya cuma klik satu aja ini doang ya. Encrypt saya klik, langsung kelihatan ininya di encrypt. Kalau ini saya buka, ini saya klik lagi, gemboknya dibuka. Kalau kita lihat nanti kelihatan ini hilang semua, tidak di encrypt. Encrypt hilang, digital sign segala macam hilang. Jadi ini akan saya encrypt. Ini kondisi di encrypt semua. Oke. Kita bisa lihat key SSL, key manager lupa. Nah ini kelihatan. Oke, key yang saya kenalin apa aja kelihatan di sini. Key assistance-nya apa? Dia bisa view key dan sebagainya kelihatan ya. Oke. Sekarang saya akan kirim. Close. Oke. Ini kondisi message akan di-encrypt, artinya orang di luar nggak akan bisa baca ini. Saya send ya. Oke, ini di-send dengan kondisi di-encrypt. Oke. Makhluknya akan seperti apa masuk ke dalam Gmail. Ini kan dikirim dari Indonet ke Gmail ya. Nanti di dalam Gmail seperti apa akan kita lihat. Oke. Sambil nunggu kirim, saya akan buka wiki saya. Oke. Ini saya akan masuk ke, jadi PGP ini bisa dikerjain juga pakai command line. Kalau kita punya file mau biasanya kalau kita ngirim satu file rahasia ke orang, kita zip kasih password. Biasanya itu. Yang jadi masalah kalau passwordnya diambil orang, kacau ceritanya. Gitu ya. Kalau ketahuan passwordnya dihack, di-bruise segala macam. Tapi dengan teknik seperti ini, yang buka cuma orang yang dituju aja. Tanpa perlu kita ngeset password sama sekali sih. Alah, susah banget sih. Masuk ke sini lebih lancar ini. Ini mesinnya baru soalnya yang LMS Ono Center. Yang ini mesin lama. Ini lemot tuh udah kebuka. Kita pakai GPG. Lebih enak yang ini, lebih kencang. Nih. Ada mini how to-nya. Nanti kita oprek-oprek di sini ya. Jadi bagaimana, tapi yang ini pakai command line yang ini. Ini pakai command line. Jadi kita akan ngoprekin command line. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya punya waktu sejam lagi lah kira-kira. Ini pakai command line. Sekarang kita akan coba praktekkan pakai email dulu. Oke. Nah, ini perhatiin ada yang ketiga. Ini ada titik ya. Kalau kita klik di sini nggak akan kebuka nih harusnya. Kebuka. Ngaco. Berarti udah dapetin key-nya. Oh, karena ini aplikasinya satu aplikasi.
Ya dia saling tahu key-nya lah, percuma juga. Ya udah, walaupun saya nggak klik, tapi database-nya nyebar satu sama lain di dalam satu aplikasi yang sama kebetulan. Jadi ya sudah, mau diapain kita bisa baca ya. Tapi di sini yang penting di sebelah kanan ini nih. Di belakang kanan, kanan ini, oh sorry, saya ulang. Sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa tanda tangan digitalnya bagus. Oke, message-nya di-encrypt. Oke, siapa yang tanda tangan bisa dilihat di view signer key di sini. Yang tanda tangan adalah Ono. Ini benar-benar Ono kelihatan. Oke, sertifikatnya bisa kita lihat juga. Ono itu pakai email Indonet yang ini kelihatan. Terus juga kita bisa lihat key-nya. Pasangan kuncinya juga bisa kelihatan. Oke. Nah, message-nya sendiri seperti apa? Sebetulnya tidak bisa dilihat message-nya. Kalau ini saya ingetin lagi ya, message yang benernya adalah seperti ini nih. Mana tadi? Mail tidak dienkripsi. Kalau tidak dienkrip, bentuknya kayak gini ya. View source. Oke. Bentuknya kayak gini kalau tidak. Saya gedein ya. Jadi kalau tidak dienkrip, kita bisa lihat teks message-nya ini. Ada to, from, subject segala macam, ada header file segala macam. Nah, sekarang saya akan kasih lihat yang di-encrypt. Yang di-encrypt ini kondisi ini bukan yang ini. Nah, ini yang di-encrypt, ada ininya, kita akan view source. Kita lihat yang di-encrypt. Mampus lu. Nggak bisa dilihat nih sekarang. Kita ke bawahin ya. Matang dah lu. Matang, udah nggak kebaca semuanya. Tidak bisa dibaca sama sekali semuanya. Jadi yang ada cuma satu, dia kayak ngirim file, namanya ada begin PGP message, sudah kata-kata nggak jelas, end PGP message, sudah nggak bisa dibaca message-nya. Oke. Ngebukanya pakai tool BGP yang ada di dalam Thunderbird ini. Oke. Jadi bisa dibuka sih akhirnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Jadi kira-kira gitu. Di sini kita bisa ngecek. Nah, sekarang kita akan kirim juga, misalnya dari sini ya. Dari sini. Oke, dari Gmail masukin ke Indonet. Kirim message. Ya, ini dia. Ini dari Gmail, kirim ke Indonet. Ono@indonet. Ini kalau kita kan pakai webmail rata-rata ya. Kalau saya udah nggak pakai webmail, pakai ginian. Ini sekarang tidak akan saya encrypt, tapi saya kasih tanda tangan digital. Oke, jadi bentuknya ini email dikasih tanda tangan digital. Tapi tidak di-encrypt. Message-nya tidak di-encrypt, saya kasih tanda tangan digital. Oke, caranya gimana? Ini saya klik, ini kelihatan. Message di-encrypt, subject di-encrypt, digital sign. Ini saya buang ini. Cuma tanda tangan digital doang yang saya pengen. Nah, ini tanda digital saya klik. Tapi encryptnya enggak. Oke, jadi saya akan kirim dengan kondisi message tidak di-encrypt, tapi message dikasih tanda tangan digital. Oke. Jadi ini subjeknya, ini email dikasih tanda tangan digital, ini email digital. Sekarang saya kirim dia makhluknya. Kirim. Oke. Kirim. Nih, udah masuk. Ini kenapa keluar lagi? Deh. Sekarang kita lihat di inbox ini. Ini saya harus tarik mailnya. Butuh waktu dia buat ngirim. Saya bisa masuk. Sambil itu saya coba ngeliat public key dulu ya. Ini ada public key dari Gmail. Public key bentuknya seperti apa? Kalau mau dilihat seperti ini nih. View source. Ini header mail. Ini header aja. Public key-nya sendiri adalah yang ini nih. Ini public key. Ini public key kayak gini makhluknya. Oke. Ini public key kayak gini makhluknya, dan ini bisa kita kirim. Ini bentuknya file text doang sih. Ini bisa kok saya copy paste ke Notepad, dan gitu kita kirim nggak masalah juga gitu. Tapi orang nggak tahu dalamnya sih, nggak bisa dibongkar ini. Parah banget.
Beres ya, public key kayak gini kalau ngirim, bentuknya bisa file text, kita attach aja di email. Oke, itu public key. Nah, sekarang mudah-mudahan mailnya udah masuk. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup lagi. Oke, belum masuk dia. Lama banget sih. Nih dia masuk. Ini email dikasih tanda tangan digital. Perhatiin, waktu di encrypt, tadi subjeknya nggak bisa dibaca. Karena subjeknya ikut di encrypt. Kalau sekarang, mailnya cuma kasih tanda tangan digital aja, udah gitu kita bisa baca mailnya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini adalah tanda tangan digital bagus. Siapa yang tanda tangan bisa dilihat di sini, view signernya kelihatan. Poin dari tanda tangan digital adalah di tanda tangan digital kita ngasih tahu bahwa yang ngirim siapa, message-nya yang mana. Bisa cuma 2 informasi tadi aja. Jadi yang ngirim siapa, message-nya yang mana. Nah, bentuknya seperti apa makhluknya? Kalau kita lihat, saya akan view source lagi. Oke. Saya gedein ya. Ini header udah nggak penting. Oke. Ini dia. Nah, perhatiin kata-katanya, ini ada public key block. Oke. Terus ada signature. Jadi public key dikirim ulang. Sama ada tanda tangan digital di sini. Oke. Ini blok-bloknya beda-beda ya. Ada signature, ada public key. Coba kita lihat yang lain lagi. Yang tadi waktu ngirim yang di encrypt. Mail tidak di encrypt. Yang di encrypt di sini ya. Nih, mail di encrypt. Mail di encrypt. Sorry. Salah. Harus di view source. Nah, di sini PGP message. Beda-beda kodenya. Tapi ininya udah ribet lah, nggak ngerti apaan. Padahal kita kalimatnya cuma 1 line aja, tapi kalau di encrypt jadi kayak gini, sepanjang ini sih. Jadi mau ngejebolinnya setengah mati. Jadi ngejebolin setengah mati kalau di encrypt ya. Deh. Walaupun 1 line, ngejebolin setengah mati. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Jadi udah mulai kelihatan makhluknya. Sekarang kita lihat yang kasih ini. Mana tanda tangan digital? Ini ya. Tanda tangan digital. Saya akan view source. Harusnya dia cuma kasih tanda tangan digital doang. Oke. Bisa nggak dilihat message-nya? Ini kelihatan ada tanda tangan digital, ada public key-nya, ada message-nya mana? Message-nya adalah, ini dia makhluknya message-nya. Nih, message-nya yang ini, segini. Iyalah, nih, saya gedein ya. Ini message-nya. Sorry, sampai sini. Nih, iyalah. Ini dia message. Bisa dibaca kagak? Kelihatannya kayak nggak bisa baca. Kelihatannya kayak nggak bisa dibaca ya. Tapi ini bisa dibaca sih sebenarnya. Tapi ini dia kasih kode. Encodingnya pakai base 64. Message yang ini di encode pakai base 64. Jadi encode-nya bukan pakai ASCII biasa atau UTF-8 atau berapa itu. Dia pakai base 64. Bisa dibuka nggak? Kita copy aja. Copy. Oke. Sekarang kita cari base 64 converternya ya. Base 64 converter. Itulah ya. Ke ASCII. Jadi cuma gitu doang sih caranya. Jadi dia beda encoding aja sih biar hacker yang nggak terlalu pinter nggak bisa baca message-nya. Gitu. Teknik ini dipakai, teknik tanda tangan digital sekarang banyak dipakai di dokumen-dokumen sih. Ini ada base 64 encode decode, kita butuhnya yang encode-nya bukan decode-nya. Jadi kita akan decode, saya gedein ya. Decode dari base 64 format ke UTF-8. Oke, saya paste di sini. Saya decode. Oke, hasilnya adalah ini email dikasih tanda tangan digital. Itu yang message yang kita kirim tadi, gitu ya. Jadi kalau dia tanda tangan digital, sebetulnya message-nya bisa dibaca. Cuman ada tanda tangan digitalnya. Fungsinya tanda tangan digital apa?
Dia buat ngecek apakah message ini benar atau salah. Jadi apakah yang ngirim ono benar atau ono bohong. Apakah message yang ini atau bukan. Jadi misalnya, tadi tangan digital. Misalnya gini, kita punya teks. Misalnya kita ngedit file. Ini ya. Atau ntar kita bikin ya. Tapi ini udah kebayang ya, tekniknya kayak gini. Jadi ada plain text, teks biasa dikirim di email, itu bisa disadap segala macam, bisa di-encrypt semuanya, artinya hackernya juga nggak bisa baca. Yang bisa baca hanya orang yang dituju aja. Ada yang cuma dikasih tanda tangan digital aja, jadi hacker masih bisa baca pakai base 64, gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat yang di comment line, supaya bisa kelihatan gimana cara makhluk ini kerja sih sebetulnya. Jadi teknik ini dipakai banget di email, makanya kita banyak pakai email. Soalnya kalau kita komunikasi internasional, kita pakainya yang ini sih. Kalau pakai WhatsApp, oke lah, WhatsApp ada end-to-end encryption. Cuman kalau kita pakai grup itu dibuka sama grupnya, message-nya. Jadi nggak ada yang rahasia sih di WhatsApp sebenarnya. Jadi itu bahayanya mainan WhatsApp sebetulnya. Kalau mau main yang enak, pakainya Palapa. Jadi masuk ke Play Store, masukin Palapa. Nanti di situ dia akan jaga banget privacy segala macam. Palapa. Nih, ini apa sih? Dangdut. New Palapa Dangdut offline. Cokro koplo yang di download jangan download yang ini yang di download ya. Palapa Security. Kalau mau ngelihat makhluknya beneran lagi operasional yang ini nih kalau nggak salah. Bukan salah. Nih, ini ini lagi pada diskusi. Ini lagi pakai Palapa nih, lagi pada diskusi. Diskusi kok kayak gini, Topet diganti pakai Topet Plus. Oke. Terus coba lihat yang ini. Dari sini kebetulan ada forum kemandirian siber Indonesia. Tapi aslinya ini adalah forum keamanan informasi awalnya. Cuman ini lagi urusan cyber lah sekarang. Oke. Sarannya kalau mau bisa ikut kayak gini-ginian, forum-forum gini pakai Palapa segala macam. Yang di forum keamanan siber banyaknya para petinggi. Jadi kalau kita punya karya, kita jago, kita mau serius, boleh masuk yang ini sih. Hati-hati aja di sini isinya bos-bos semua ya. Jadi kalau ngomong kacau di situ. Tapi ngobrolannya sih santai-santai aja sih sebenarnya. Tapi filosofis banget kalau ngomong kadang-kadang. Ini saya nih, Supriyanto bukan saya. Saya yang ini tadi mana nih lagi. Bukan yang ini sih. Di atasnya ada saya sih lagi posting apa gitu lupa. Oke. Ini Palapa bentuknya kayak saya pakai Palapanya di Linux ya. Kalau teman-teman yang lain rata-rata pakai Palapanya di HP. Mereka sebagian besar makainya handphone buat Palapa. Saya sih nggak males pakai Linux saya. Oke. Itu udah beres. Palapa udah beres. Sekarang saya akan kasih lihat bagaimana kita bikin pakai command line. Oke. Nah, di sini saya akan naik ke atas. Kita bisa generate pasangan kunci yang tadi juga pakai GPG di sini. Saya akan turun ke sini ya. Sini, sorry. Oke, ini saya buang aja ini buat kuliah yang tadi sore ya. GPG. Uts. Dia maunya langsung encrypt aja. GPG list. Lupa perintahnya apa sih? Oke. Oh, list key. Sorry. List key. GPG list key. Jadi key yang ada ini. Oke. Ini dibikinnya tadi. Yang ini udah expired 2028, ini expirednya 3 hari lagi. Jadi waktu bikin yang Gmail, expirednya benar 3 hari lagi, yang Indonet expirednya 3 tahun lagi. Jadi ini salah bikin nih sebetulnya. Jadi apa yang kita bikin di Thunderbird, sebetulnya bisa diakses pakai command line di sini juga sih.
Jadi kayak gini bentuknya. Oke, ini GPG pas kilis kelihatan nikinya, identitasnya kelihatan ono Indonet, yang ini ono Gmail. Oke, expirednya kapan kelihatan, semuanya kelihatan. Oke, sekarang kalau mau bikin sendiri lagi, bisa kita bikin pakai perintah yang ini sih sebenarnya. Generate key bisa. Oke, real name, misalnya ono doang kayak. Email addressnya misalnya onowp@gmail.com. Email address, oke. Passwordnya 123456. Passwordnya ini kita proteksi. Wah, dia komplain, you have an insecure password. Ya, take this one anyway, orang buat iseng doang. Oke, nah sekarang dia sudah encrypt, saya udah nambahin ya. Waduh, masalah nih gue. Jadi dia expirednya 2029. Jadi GPG list key. Saya punya 3 key sekarang. Oke. Sekarang saya ini bisa dipakai buat kirim email beneran juga bisa, nggak masalah. Cuman saya akan pakai buat encrypt file. Oke. Cara yang encrypt file saya akan misalnya dari, bisa nggak ya? Ini percobaan dari Indonet kirim ke Gmail ya. Oke. Atau Gmail ke Indonet lah. Oh, soalnya yang ini belum di ini tadi. Coba. Dia ada yang belum nih. Yang di Gmail. Sorry. Nah, ini ada public key Indonet kan. Harusnya saya gini dulu nih. Oke. Ini saya klik. Oke. Open with handler. Oke. Import. Oke. Sekarang kita coba lihat efeknya. Oke. Clear layar. Oke. Ini perhatiin. Ini statusnya ultimate. Ini statusnya ultimate. Ini statusnya kok anon masih sih? Padahal udah diiniin. Ini kenapa ultimate-nya cuman 2 ini ya? Ya udah ya bener. Salah. Ini nggak tetap anon ini. Nah, bingung kenapa. Coba. Harus di-verified soalnya ini. Import. Ultimate. Coba kalau di sini. Ini ultimate. Udah bener. Wah, kacau. Di ininya kacau ya. Sorry. Ya, sementara masih bingung kenapa ini. Tapi anyway, ini masalah trust-nya doang sih sebenarnya tadi. Ini bisa dipercaya nggak? Trust-nya bisa dipercaya nggak? Kira-kira kayak gitu sih. Oke, sekarang saya akan coba. Di sini banyak menu sih sebenarnya. Ini generate-nya kira-kira kayak gini caranya. Terus list-nya kayak gini buat ngelihat ada ini apa aja. Ini buat ngelihat ada key apa aja di sini. Kita bisa lihat fingerprint-nya juga kalau mau. Tapi ini nggak penting-penting amat. Kita bisa revoke. Revoke tuh buat nge-delete ya. Jadi kalau ada key yang mau kita delete, bisa kita revoke. Oke, nah cuman saya nanti revoke-nya pakai Thunderbird aja, biar nggak pusing. Kalau mau rada gila, saya bisa ngirimin key saya ke server public key yang ada di internet. Ini ada di MIT, ada di OpenPGP.org juga ada. Jadi mereka kayak bikin wadah,
Kalau kita punya key, kita taruh aja di makhluk-makhluk ini. Jadi kalau orang butuh key-nya, kita bisa ngambil dari key server. Kemudian dia bisa kirim message yang di-encrypt ke kita tanpa pusing kepala. Jadi ini fungsinya itu kira-kira. Cara ngirimnya seperti ini. Nah, yang kita juga bisa ekspor key tadi supaya bisa jadi bentuk file text. Oke. Kalau kita punya key, mau kirim public key, kita bisa ekspor key-nya. Oke, ini misalnya ekspor. Oke, saya akan key export JPG. Export ono@indo.net.id. Saya akan ekspor dengan nama ono. Ini bentuknya kalau JPG keluarnya binary. Ono indo.net.id. Oke. Ini harusnya kasih add, cuman kalau add jadi file name jadi aneh gitu ya. Saya bikin gini ono.indo.net.id.jpg. Oke. Konsekuensi ini filenya binary nih sebenarnya kalau yang ini ya. Saya enter aja. Oke. Ini ada file namanya ono.indo.net.id gpg. Saya cut. Ini binary. Kacau nih. Oke. Bisa nggak dibikin jadi ASCII? Bisa. Jadi caranya adalah kita tambahin armor. Kita tambahin armor gitu ya. Jadi caranya ini armor, tapi jangan kasih nama GPG, misalnya kasih namanya ASC. ASC maksudnya ASCII ya. Enter. Oke. Coba cut ASC. Nah, ini udah bentuknya yang ini. Jadi yang dikirim pakai email tadi, waktu kita kirim public key, ini bentuknya kayak gini doang sih. Jadi perintah yang dipakai cuma ini doang sih tadi. GPG, armor, output, ASCII, export public key-nya siapa. Tapi harus ada harus kita ya. Kita yang generate tadi. Karena kalau di generate kita bisa bikin public key. Oke, sekarang kita akan coba pakai buat komunikasi. Encrypt file, ngirim file. Oke, ini udah. Sekarang kita akan ini delete, nggak usah, udah di. Sekarang kita akan, encrypt decrypt. Oke, encrypt decrypt ini kita bisa pakai -e itu encrypt, oke, -d itu decrypt. Oke, jadi caranya adalah encrypt, -a itu armor, bukan binary. Kemudian -r adalah siapa penerimanya, recipientnya berapa, filenya yang mana. Sekarang saya akan bikin file. Testing txt. Ini cuma testing doang. Oke. Jadi ada file namanya testing.txt. Kalau kita cut testing.txt, kelihatan isinya cuma ini doang ya. Ini nggak di-encrypt, ini filenya ASCII biasa. Kita bisa kirim pakai email juga file ini, tapi konsekuensinya hacker bisa baca nih. Nah, kalau kita pengen ngirim file ke satu orang tertentu yang kita punya public key-nya, tapi kita cek dulu ya, list key. Ini kita public key yang punya. Yang kita punya public key-nya ini. Nah, ini jadi ininya dia. Jadi identitasnya dia, email ini jadi apa sih namanya? Jadi user ID yang mau dikirimin ya. Nah, sekarang saya akan ngirim dari Ono Indonet ke Gmail, ke Ono Purbo1 Gmail, gitu ya. Jadi kalau kita lihat caranya adalah GPG -encrypt -a supaya dia jadi file armor, ASCII, oke. Kemudian recipient -r recipientnya siapa? Receipt-nya bisa beberapa R gitu ya. Jadi kalau -r apa, jadi ada beberapa orang yang yang akan terima email tadi, filenya apa. Oke.
Sekarang saya akan GPG minus encrypt minus A supaya bentuknya ASCII minus recipientnya at ono.w.purbo.1@gmail.com. Filenya adalah apa sih tadi filenya? Testing. Enter. Dia nanya, dia belum yakin ini apa ID-nya dari orang ini. Use ini yes. Oke, masuk. Sekarang kita clear layar. LS. Perhatiin, ini kan testing, ini testing.txt. Sekarang ada testing.txt ASC. Coba kita cut testing ASC. Ini adalah message yang kita kirim, yang hanya bisa dibaca sama ono yang bisa dibaca sama ono.w.purbo1 Gmail. Oke, karena kita kirim ke sana. Sekarang kita akan buka ya, GPG minus decrypt minus output file. Output filenya apa? Kita kasih namanya ini hasil decrypt.txt misalnya. Terus coba ini ulangnya. Decrypt minus O file ASC-nya. Nah, kita harus punya private key dari si ono.w.purbo.1@gmail tadi, private key punya. Karena kita bikin di komputer ini juga, private key-nya ada di komputer ini sih sebetulnya. Jadi aman-aman aja, saya akan bisa buka. Oke, sekarang saya akan coba buka tadi testing.asc. Karena pakai formatnya Armor, jadi bentuknya ASCII. Kalau minus A-nya nggak dikasih, bentuknya jadi GPG. Oke, enter. Tuh, nggak ada private key. Iya, waktu bikin di itu nggak ada pakai private key emang itu di email yang sono mah. Rese. Aduh, nggak bisa dipakai buat yang ini nih. Udah, berarti harus pakai ono web. Saya akan kerjain ulang ya. Encrypt, mana encrypt? Encryptnya ke onowp@gmail.com. Override. Oke, sekarang coba decrypt. Nah, dia nanya password 123456. Oke. Hasil decryptnya ada di file ini. Ini hasil decrypt.txt. Coba kita lihat, ini keluar file ini ya. Ini hasil decrypt.txt. Coba kalau kita lihat isinya, ini hasil decrypt.txt yang ini. Padahal kita ngebukanya adalah file testing.txt ASC. Jadi langsung kebuka. Jadi teknik ngebukanya kayak gini sih sebetulnya. Oke. Nah, kalau kita punya satu file, terus kita mau kasih tanda tangan digital, gimana caranya bikin tanda tangan digital? Nggak susah sih tanda tangan digital. Nih, tanda tangan digital. Jadi membuat dan verifikasi. Ini ada teknik buat dan ada teknik verifikasi. Yang ini adalah bikin. Oke. Ini buat verifikasinya. Oke. Kita juga bisa bikin supaya tanda tangannya misah. Jadi ini ada dokumen, tanda tangannya dipisahin, ini tanda tangannya. Oke. Ini sign, ini tanda tangannya akan nempel ke dokumen itu. Kalau ini tanda tangannya misah dari dokumen. Oke, ada file terpisah. Oke, saya akan yang ini aja gampang biar kelihatan kepisahnya. Oke, sekarang saya akan ini perhatiin formatnya kayak gini. Ini kebetulan defaultnya dia adalah yang ono@indo.net.id sih yang defaultnya dia. Oke, dokumennya adalah testing.txt.
TTD digital gitu ya. Jadi outputnya nanti adalah tanda tangan digital signature. Oke, sudah. Sekarang kalau kita lihat LS di sini ada, nah ini dia TTD digital signature. Bentuknya apa? Cut TTD digital signature bentuk. What's ini binary ya? Saya bikin armor deh. Nih, lupa. Kalau nggak susah ngelihatnya. Minus A biar jadi teks biasa. Override, yes. Sekarang kita akan lihat. Kalau nggak bisa dilihat tadi. Nih, sekarang tanda tangan digital bentuknya kayak gini nih. Oke. Sekarang kita mau ngecek. Yang tanda tangan siapa ini? Teksnya yang mana? Gitu ya. Jadi caranya, nih, verify. Jadi tanda tangan digital yang mana? TTD ini. Dokumennya yang mana? Testing, text. Enter. Ini kelihatan bahwa yang tanda tangan adalah ini. Ono Indonet. Dan ini tanda tangannya bagus. Artinya dia tanda tangan akan ngecek dua hal. Yang tanda tangan siapa, identitasnya benar apa salah, terus file mana yang ditanda tangan. Gitu. Konsekuensi dari ini apa? Dengan tanda tangan digital kita bisa ngecek ini yang ngirim ono bener atau bohong, ono Indonet atau bukan. Yang kedua, ini filenya diganti nggak sama orang waktu di jalan gitu. Jadi misalnya nggak usah sampai file ganti lah. Misalnya filenya kira-kira hampir sama. Misalnya ada transaksi dagang, udah gitu nolnya tambah 1, kedetek sama ini makhluk ini gitu. Beres ya. Ini adalah teknik-tekniknya. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi, saya akan coba kasih lihat teorinya di balik ini semua. Tadi kita kan bentuknya praktek semua ya. Kita akan kasih lihat teorinya, makhluknya seperti apa sih sebenarnya. Tapi ini saya belum sampai masuk coding matematik ya, males. Masuk codingannya males banget. Jadi matematiknya males banget sih. Tapi jujur, sebagian besar kuliah cybersecurity yang diajarin di kampus-kampus lain, itu kebanyakan ngasih lihat coding enkripsi. Teknik coding itu seperti apa. Saya sih malas banget. Asli saya malas. Kalau saran saya sih, kalau mau yang itu mendingan pakai ChatGPT aja lah. Langsung keluar codingannya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat teorinya ya. Biar kebayang konsepnya itu seperti apa. Masuk ke sini, masuk ke cybersecurity. Oke. Saya akan, ini apa ini? Wis, 2021 BSSN laporan tahunan monitoring keamanan cyber 2021. Sekarang 2026. Saya akan masuk ke ini dia. Ini slide yang dibuatnya tahun 2000. Jadi sekitar 26 tahun yang lalu. Jadi minta maaf, ini slide lama banget, 26 tahun yang lalu. Nggak tahu Anda udah lahir atau belum. Mungkin sebagian udah lahir, sebagian belum lahir. Waktu itu umur saya masih muda. Sekarang juga masih muda, jangan khawatir. Jadi ini waktu itu kita lagi seru ngomongin soal e-commerce. Udah gitu salah satu masalah di e-commerce adalah security-nya ya. Oke. Saya akan loncat, ini kelihatan kalau tahu ini adalah PowerPoint jadul 20 tahun yang lalu, template-nya PowerPoint-nya kayak gini sih 20 tahun yang lalu. Tapi saya harus buka rahasia dulu nih, bukan rahasia sih sebenarnya, terima kasih dulu. Ini yang bikin belum lahir ya. Ini yang bikin adalah Pak Arianto Muktiwibowo. Saya copy paste dulu. Siapakah Pak Arianto ini? Klik kanan copy. Atau saya ini ya. Dan dia adalah yang salah satu otak di belakang Undang-Undang ITE. Jadi di Indonesia ada Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi untuk transaksi elektroniknya, otaknya namanya Pak Arianto tadi. Gitu ya. Siapakah dia? Arianto Muktiwibowo, ini dia. Oke. Ini orangnya. Masih muda ya? Nggak ada gambar tuanya soalnya. Oke. Ini Pak Ariantonya masih muda dan tidak ada gambar dia tuanya, nggak ada.
Ini gambarnya cuma ini doang. Udah, Pol. Asli, gambarnya cuma ini satu. Nih, dia pernah di NUS buat S2-nya di NUS, S1-nya di UI. Tidak ada posting. Followernya cuma 183. Oke. Oke, cuma segini deh. Tapi yang seru adalah dia yang bikin, yang arsitekturnya undang-undang itu dia. Beliau udah meninggal. Jangan khawatir, udah meninggal. Jadi sebelum meninggalnya, coba ada nggak ya? Nggak ada. Makamnya nggak ada. Foto makamnya nggak ada. Waktu itu sempat ada sih. Coba kalau di sini ada nggak ya? Sengaja. Ya, nggak ada. Oke, jadi beliau udah meninggal. Meninggalnya sekitar, jadi nggak lama sesudah bikin undang-undang itu. Mungkin kecapean kali ya. Tapi sebelum meninggalnya, dia cuma kirim mail ke saya, cuma gini doang. Ono, ilmu saya tolong disebarin. Rada aneh kan ngeliatnya ya, buset. Kok ngomongnya kayak gitu banget sih? Tapi udah gitu, udah nggak nyangka gitu dia akan meninggal. Ya udah, sejak itu udah saya sebarin. Waktu nyebarin selalu saya tempel namanya dia gitu. Karena orang nggak tahu sebetulnya di balik transaksi elektroniknya Indonesia orangnya siapa. Nah, orang ini, orang itu. Supaya bangsa ini berterima kasih lah, kirim doa. Itu ya. Deh, sekarang saya balikin lagi ke dia. Mana dia? Gue taruh mana tadi? Sini. Salah. Sini. Salah. Ini dia. Ini dia. Oke. Ini Arianto. Jadi ini akan nerangin tentang konsep public infrastructure, certificate authority. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu pelan-pelan ke, kalau mau ngelihat makhluknya ada di sini sih, di browser ada di bagian security. Di sini ada internet zone, ada tanda tangan digital, to all outgoing message segala macam. Bisa juga lihat di Netscape, ada di certificate. Hari ini dua makhluk ini nggak dipakai, nggak ada. Ini Microsoft, lupa apa sih Microsoft tuh, apa, sama Netscape. Dua-duanya nggak ada. Sekarang kita banyak makainya Chrome. Jadi saya kasih lihat di Chrome. Ini Chrome. Kita bisa ngasih lihat settingannya Chrome ada di sini. Klik 3 ini. Aduh, sorry, ulang. Ada security kagak di bawah kalau nggak salah security-nya. Coba lihat. Ntar ya, ini digeser dulu. Rese juga nih. Extension. Mana? Setting. Setting. Oke. Dalam setting ada security. Mana di sini? Oh, nih ada privacy and security. Nah, kita boleh masuk ke security. Di sini ada delete browsing, security. Ini dia. Sorry. Bukan. Bukan. Salah. Berarti site setting. Nggak ada. Mana ya? Ticket.com GPS ID. Aduh. Bukan. Mana ya? Lupa. Kok hilang sih? Biasanya gampang dapatnya. Biasanya di privacy security gini. Delete privacy third party at. Ini coba klik. Enhance protection. Nah, ini dia. Ulang. Oke, jadi klik yang ini ya. Privacy security. Terus masuk ke security. Ke bawahin di sini ada
Manage sertifikat sama security keys, dua makhluk ini nih. Oke. Coba paling bawahnya apa? Oke. Coba kalau ini saya iseng aja ya. Mau nggak mau yang ini sih kayaknya security keys. Salah kan? Manage sertifikat. Oh, salah lagi. Tadi bisa keluar, gua klik apa tadi ya? Oh, ini dia. Oh deh. Oke, jadi kita bisa lihat sertifikatnya kita. Kita bisa import sertifikat juga. Sertifikat itu tadi yang public key, private key segala macam kita bisa import sih. Import tuh import ekspor ya. Jadi kita bisa ya. Terus ada root store, root. Oke. Di sini ada eh Atlantis Authentication Root CA, Amazon, ada bypass, ada chert, apa segala macam. Ini rootnya. Root kira-kira gini lah. Jadi nanti si sertifikat-sertifikat itu harus ada yang ngecap, yang ngasih, yang bisa dipercaya. Yang ngecapnya adalah Amazon, Centrum, apa segala macam, Atos. Ini kalau lihat ke bawah sampai bawah-bawah, ada Certigna, Root CA, DigiCert, M-Sign, apa. Coba lihat sampai bawah, ada nggak Komdigi? Ada nggak BSSN? Kagak ada, saudara-saudara. Ini masalah besar sebetulnya karena di undang-undangnya. Jadi waktu itu kita Pak Arianto Mukti Wibowo juga udah mikirin kita harus punya root CA dan root CA-nya harus masuk ke browser. Root CA-nya dibuat sama BSSN sama itu Komdigi segala macam dibuat tapi nggak pernah masuk ke browser ini. Mereka nggak bisa nego ke browser karena kita nggak bisa dipercaya. Ini urusannya bisa dipercaya apa kagak sih sebetulnya. Karena kita tidak bisa dipercaya ya nggak masuk ke dalam browser ini dah udah. Ini nggak ada Indonesia loh, hati-hati. Ini masalah sih. Dah, beres ya. eh ada satu, coba lihat apa sih? Diginota Root CA. Oke. Pokoknya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita akan teruskan slide-nya. Ini dia. Oke. Nih, deh, sekarang isunya apa aja? Di sini ada privacy, authentication, integrity, non-repudiation. Cuman hari ini mereka nyebutnya CIA supaya kayak Badan Intelijen Amerika lah. Cuman waktu 26 tahun yang lalu kita mikirnya ke arah sini masalah sama aja CIA sama ini bedanya cuma nanti di sini aja. Non-repudiationnya nggak ada di CIA. CIA adanya di tiga yang atas ini doang sih. Privacy artinya apa? Jadi teknologinya harus bisa menjamin bahwa yang baca hanya yang diizinkan aja. Tadi kan kita pakai key, yang bisa buka key hanya orang yang dituju aja. Itu masalah privacy. Autentikasi, kita pakai tadi tanda tangan digital, kita bisa ngeset. Yang ngecek, yang tanda tangan tadi ono atau bukan. Itu autentikasi. Integrity, dengan teknologi ini kita bisa tahu kalau misalnya kita ngirim kwitansi atau apa, nolnya ditambah satu langsung dia tahu. Oh ini nolnya kelebihan. Ini bukan file yang benar. File benernya bukan yang ini. Itu kita bisa cek integrity. Tapi dia nggak tahu file benernya yang apa informasinya dia nggak tahu. Cuma dia bisa ngecek aja. Ini benar atau salah. Autentikasi juga sama aja. Ini benar atau salah. Jadi cuma dia benar atau salah doang sih sebenarnya. Dia nggak tahu yang sebenarnya harusnya apa dia nggak tahu. Tapi dia cuma tahu ini ngaco nih gitu. Beres ya. Nah, apa itu non repudiation? Kira-kira gini non repudiation cara berpikirnya. Dengan teknik-teknik ini, kalau nanti ini jadi barang bukti di pengadilan, kita bisa membuktikan di depan hakim bahwa oke, ini Ono yang melakukan transaksi, ini harusnya duitnya 10 juta rupiah, itu non-repudiation itu. Jadi nanti Ono nggak bisa mungkir. Oke, lu transaksi dan harus transfer duit 10 juta rupiah. Udah, silakan transfer. Anda belum transfer kan? Transfer. Kalau nggak masuk penjara, kayak gitu. Ini jadi barang bukti yang tidak bisa di bukan ditolak, tidak bisa dibantah lah kira-kira kayak gitu.
Yang seru dari kisah ini adalah semua filenya elektronik. Nah, padahal kita tahu yang namanya file elektronik kan gampang kita edit ya. Nah, gimana caranya sesuatu yang gampang diedit, tapi bisa jadi barang bukti di pengadilan. Nah, itu seru tuh, cerita serunya di sebelah situ sih sebetulnya. Ini yang seru adalah bayangkan yang sekarang aja ya. Misalnya kita bisa bikin deepfake, video yang bohongan, suara bohongan segala macam. Ini kalau masuk pengadilan hakimnya bingung loh itu. Ini filenya benar atau bohong ya? Karena sekarang pakai AI bentuknya udah mirip banget sama aslinya. Nah, kalau kita tidak tambahin satu lapisan buat autentikasi, integrity, privacy segala macam, ya udah pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa ini asli atau enggak. Asli, kayak gitu kondisinya. Jadi kebetulan tetangga saya di belakang rumah itu adalah hakim. Hakim pengadilan agama sih, memang bukan pengadilan pidana atau perdata yang kayak gitu, bukan hakim yang gituan, jadi pengadilan agama. Saya tanyain iseng kan, lo kalau ada barang bukti screenshot WhatsApp dipakai nggak? Dia bilang terus terang, enggak. Kalau ada barang bukti screenshot WhatsApp, dibuang sama dia. Nggak akan dipakai. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa ini barang buktinya benar atau enggak. Gitu. Jadi kalau kita ada WhatsApp, di screenshot, percuma. Nggak bisa dipakai barang bukti sih sebenarnya. Itu ceritanya. Makanya ini penting ini. Makhluk ini penting karena kita akan akan pakai ini semua barang elektronik dan kita harus bisa buktiin di pengadilan. Makanya ini serunya di sebelah situ. Jadi apa yang saya terangin tadi, itu urusannya nanti buat pengadilan sih urusannya. Kalau ada apa-apa. Selain buat ngamanin ya, kalau ada apa-apa bisa dipakai buat di pengadilan. Oke, lanjut. Jadi ini jelasin aja confidentiality atau privacy. Sistem harus bisa menjaga privacy, keamanan segala macam. Yang bisa baca hanya orang yang dituju dan orang yang tidak dituju nggak bisa baca. Nah ini jadi masalah besar karena banyak sekali bos, pimpinan, birokrat itu tanda tangan digitalnya dikasihin ke si sekretaris. Konsekuensi yang terjadi, sekretarisnya bisa tanda tangan digital dokumennya bos. Konsekuensinya adalah ya kalau sekretarisnya tidak amanah, dia bisa tanda tangan ininya bos. Ini masalah besar nih sebetulnya. Yang nomor satu. Yang integritas simpel-simpel aja. Kalau ada perubahan satu huruf aja di teks yang kita kirim, ketahuan langsung. Ini bukan teks aslinya. Jadi dia bisa ngecek integritas. Oke, sekarang kita masuk ke urusan autentikasi. Ini benar nggak dari filenya Presiden Gus Dur? Nah, ini minta maaf dulu. Ini kan 26 tahun yang lalu ya. Slide ini dibuat. Waktu itu presidennya masih Gus Dur. Lu pada belum lahir ya. Gus Dur udah nggak ada sekarang. Oke, ini waktu Presiden Gus Dur. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pembuktian yang tidak bisa disangkal, tidak bisa dibantah sama sekali. Ya, ini gampang ngomongnya, tapi kebanyakan hakim, aparat segala macam nggak ngerti ini. Dia mikirnya file elektronik, ya udah, file zip atau file screenshot itu bisa jadi barang bukti. Padahal secara teknologi itu nggak bisa jadi barang bukti gitu. Jadi ini yang keempat ini yang susah sih sebetulnya. Karena orangnya nggak pada ngerti bahwa itu bukan barang bukti yang benar gitu. Oke, sekarang teknik yang dipakai ya. Teknik enkripsi. Ada simetrik kriptografi, ada asimetrik. Kalau simetrik, itu kira-kira yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita mau kirim message di encrypt, paling blow on memakai file zip, dikasih password file zipnya. Jadi file zipnya dikirim, buat buka file zip ini pakai password. Jadi kunci untuk encrypt dan decrypt sama, dan kuncinya harus dikirim. Ini masalah karena kita harus distribusi kunci rahasia tadi. Jangan khawatir, teknik ini dipakai. Kenapa ini dipakai? Soalnya namanya symmetric cryptography, itu adalah teknik yang paling gampang dan ini tidak ngambil CPU. Jadi selalu kalau filenya gede, dia akan pakai simetrik pasti, taruhan. Kalau filenya gede dia simetrik dulu. Nanti encrypt kuncinya aja yang di encrypt pakai public key, private key-nya kuncinya doang. Gitu. Jadi kunci yang ininya, kunci encrypt decrypt-nya,
kunci simetriknya yang di-encrypt pakai public key private key. Konsekuensinya public key private key-nya akan encrypt file yang pendek, bukan file besarnya yang di-encrypt gitu. Jadi ya, taktiknya kayak gitu banget sih. Itu kalau enggak CPU-nya habis-habisan tuh. Yang tadi kan bayangin aja tadi key-nya 2000, 3070 sekian, 4096 bit. Itu nge-encrypt-nya dan tuh kalau pakai CPU biasa parah gitu. Jadi kita akhirnya pakai yang simetrik sih sebetulnya. Tapi kuncinya aja waktu waktu kita kirimnya kita encrypt kuncinya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, ini simetrik udah. Kita masuk ke yang namanya public key cryptography. Public key cryptography kita punya dua kunci, ada public key sama private key. Public key adalah kunci yang disebarin ke semua orang bisa lihat. Private key adalah kunci yang kita pegang. Oke, yang jadi masalah seru adalah jangan sampai private key-nya kecolong. Kalau private key-nya kecolong bisa kacau. Terus beberapa teknologi private key-nya dimasukin ke retina mata. Private key-nya bukan dimasukin maksudnya. Retina mata jadi private key. Bisa juga sidik jari jadi private key. Ya udah, jadi private key nempel ke manusia. Beberapa orang atau beberapa lembaga itu ngelihat itu melanggar hak asasi manusia, ya iya ya udahlah, kayak kira-kira gitu ya. Jadi kayak kalau nggak salah BMW itu kuncinya adanya di apa sidik jari kayak gitu-gitulah. Jadi ini private key bisa ditempelin sesuatu bisa jadi private key juga sih. Tapi itu bahaya banget sih. Kalau private key di sidik jari, cara maling nyuri mobilnya gimana? Gampang banget sih. Potong aja jarinya, udah beres, udah dapat private key. Jadi masalah juga. Gitu ya. Gila lah solusinya kacau banget kalau udah tahu. Nah, sekarang kita lihat yang namanya public key, private key. Kalau kita bandingin sama ini ya, ini encrypt decrypt kuncinya sama. Kalau yang ini mainnya public key, private key. Jadi kita kalau misalnya ngirim ini yang dituju adalah Ono misalnya. Jadi kita akan encrypt, kita harus nyari dulu public key-nya Ono, kemudian message-nya di-encrypt pakai public key-nya Ono. Ini message-nya yang bisa buka hanya Ono aja. Ini kerennya public key, private key atau asymmetric itu cryptography itu kerennya kayak gini nih. Jadi key satu lagi bisa dikasih ke semua orang, key satu lagi kita pegang, dan ini message yang buka hanya yang bisa punya pegang key yang ininya. Ini dahsyat, oke? Cuman ya gitu deh, parah. Butuh waktu CPU-nya gede-gedean nih. Tapi kalau cuman file kecil ya, kalau cuman berapa byte aja mah nggak masalah. Kalau kita lihat tadi kan teksnya kecil ya, jadi bisa dikirim lah. Oke, ini udah. Sekarang waktu yang butuhkan buat jebol. Ini zaman dulu kala kita tadi kan kalau kita lihat pakai ini ya SHA atau apa tuh tadi ya. Sekian ini kan masih ini 26 tahun yang lalu ya kita panjang key-nya cuma 40 bit, 56, 128 bit. Jadi panjang kuncinya cuma segini dan dibutuh waktu 0,4 detik 74 sampai sekian tahun buat ngejebolin 128 bit. Sekarang kita udah pakai 3000 bit, 4000 bit. Ini udah kagak tahu ngejebolinnya. Ini pakai dash loh. Kalau yang zaman itu 20 sekian tahun yang lalu kita mau keren makanya RC4. Jebolnya setengah mati. Sekarang lebih gila lagi jebolnya. Hampir nggak jebol sih. Cuman orang ngembangin yang namanya quantum computing. Oke. Ini jebol juga pakai quantum computing. Makanya kalau ngomong sama orang-orang BSSN, Badan Siber Sandi Negara, terus lembaga Politeknik Sandi segala macam, mereka akan istilah yang dipakai adalah post quantum. Bisa nggak kita bisa bikin enkripsi yang aman sesudah kita punya quantum computing itu. Nah, itu urusan mereka lah. Gua makainya doang lah. Soalnya quantum computing ngeri, harganya nggak nahan. Saya kasih lihat lah yang namanya quantum computing ya. Quantum computing. Quantum komputer aja jangan computing ya. Quantum komputer. Puter. Iya.
Oke, kita lihat bentuknya seperti apa. Quantum komputer itu bentuknya kayak gini. Ini komputer. Ini komputer bentuknya kayak gini. Bentuknya cahaya doang. Res, ini cahaya nih orangnya. Ngoperasin cahaya, pusing kepala dah lu. Prosesornya cahaya. Ini kenceng banget sih. Nih, prosesornya. Jadi ada yang bikin. Nah, kalau udah pakai kayak ginian, jebol tadi. Gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, ini kira-kira pakai RC4. Nah, sekarang kita mulai kasih lihat konsep yang namanya tanda tangan digital. Tanda tangannya seperti apa? Jadi tanda tangannya gini. Jadi kalau ada satu message, pesan atau teks, kita pakai fungsi hash dapetin sidik jari dari teks tadi. Oke, jadi soalnya kalau seluruh pesan, ibaratnya gini lah, kalau ada, jadi fungsi hash ini fungsinya buat dapetin sidik jari. Jadi nggak bisa kita seluruh pesannya nanti dimasukin ke dalam tanda tangan digital, karena ini urusannya tanda tangan digital. Jadi pesan pakai fungsi hash dapat sidik jari message tadi. Kemudian sidik jarinya tadi di encrypt pakai private key orang yang nulis tanda tangan digital. Jadi sidik di encrypt pakai private key dapat tanda tangan digital. Konsekuensinya apa dari sini? Tanda tangan digital punya dua informasi. Yang tanda tangan siapa? Ini Anto di sini. Teksnya yang mana? Jadi ada dua informasi masuk ke dalam tanda tangan digital. Konsekuensinya kalau tanda tangan digital tadi kita detach, kita lepasin dari teksnya, kemudian di teksnya ada orang, jadi teksnya bisa tetap kebaca sama orang biasa, walaupun dikasih tanda tangan digital, dia tetap bisa baca teksnya. Kemudian kalau dia ngerubah angkanya dari misalnya 10 juta jadi 100 juta, tambahin 01 aja, nanti tanda tangan digital bisa deteksi ini teks ini apa tanda tangan sama ini ya beres apa kagak, atau ini benar atau kagak gitu. Jadi dia cuma bisa bilang iya apa enggak sih, benar atau salah gitu aja. Yang benernya dia nggak tahu, tapi dia cuma tahu ini nggak bener, ini bukan yang bener gitu. Dia bisa deteksi. Oke, itu ini tanda tangan digital ya. Sekarang kita masuk ke sifat tanda tangan digital seperti apa. Dia bisa jadi barang bukti pengadilan hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopi dari dokumen tadi. Nah, ini penting nih. Jadi kalau ada dokumen dikasih tanda tangan digital, dia sah. Kalau kita copy dokumennya, sah juga, nggak masalah. Asal jangan dirubah aja hurufnya. Karakternya ada yang dirubah satu ya kacau. Yang seru adalah bisa diperiksa dengan mudah oleh siapapun. Kenapa bisa dimudah oleh siapapun? Karena public key-nya ada di mana-mana. Jadi kita bisa ngecek sebetulnya. Dengan public key yang ada kita bisa ngecek. Teknik ini dipakai di, saya kasih lihat aja kalau jadi banyak kantor-kantor segala macam bikin sistem. Yang paling gampang mah private lah. Private. Kita bisa pakai private ID, kita bisa tanda tangan satu dokumen. Nanti itu tanda tangan digital. Itu apa yang kita obrolin di sini ya. Jadi private bisa tanda tangan sih. Kita bisa masuk, kita bisa bikin tanda tangan. Bentuknya seperti apa tanda tangan digital? Kalau yang di dokumen-dokumen itu dikasih dalam bentuk QR code sih. Dokumen dengan tanda tangan digital. Kalau udah pernah lihat, bentuknya seringnya dapat QR code sih. Tapi QR code itu kita kasih lihat ya. Nah, ini tanda tangan digital bukan tanda tangan kayak gini nih ya. Makanya QR code kayak gini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini nanti nempelnya, ini tanda tangan digital di kayak ginian. Jadi bukan yang ini ya, bukan tanda tangan yang kayak gini, bukan. Nah, hati-hati aja. Tanda tangan yang digital yang benernya yang pakai QR, kris. Bukan kris sih. Ini QR code ya, formatnya sama-sama kris sama sih. Oke. Jadi boleh pakai apa sih namanya? Barcode boleh, pakai QR juga boleh. Oke. Jadi tapi nanti ini bentuknya adalah URL yang nembak ke tanda tangan digital yang kita buat. Jadi yang kita tempel adalah QR-nya. Tanda tangan digital yang benernya sebetulnya bentuknya kayak yang kita lihat tadi sih di sini nih. Bentuknya yang nih digital signature yang ini nih, tanda tangan digital. Jadi ini nanti harus di hosting di salah satu komputer. QR-nya akan bentuknya URL nembak ke
server yang bawa file ini supaya kita bisa ngecek gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini doang sih sebetulnya. Oke, nah udah kebayang. Saya akan masuk lagi. Mana nih? Beres ya. Dan ini bisa kita pakai buat macam-macam. Tapi yang banyak sih dipakai buat dokumen-dokumen ya. Kita sekarang di Tangerang Selatan, Pemkot ya, Pemkot lagi Pemda. Pemkotnya itu tanda tangan digital semua dokumen-dokumennya. Akibatnya cepat proses-prosesnya. Yang seru, nggak banyak pemerintah di Republik Indonesia yang kayak pemerintah Tangerang Selatan seperti ini, yang punya tanda tangan digital segala macam. Kalau yang di Tangerang Selatan banyaknya tanda tangan digital, dan itu yang dokumen aslinya udah nggak ada, kertasnya nggak dipakai udah. Jadi ngehematnya gila-gilaan. Kalau yang di tempat lain seringkali ada tanda tangan digital dan dokumen aslinya tetap dikirim. Kacau. Anak saya kan ada yang bukan anak sih sebetulnya, menantu istri anak gue. Dia kerja di DPRD DKI. Dia cerita gini, tanda tangan digital ada, cuman dokumen asli kertasnya tetap dikirim. Lah, itu mah sama juga bohong kalau itu mah. Borosnya double gardan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sini, sertifikat digital. Ini KTP, bentuknya sebenarnya KTP. Ini adalah identitas, sertifikatnya kita ya, identitas kita. Di situ harus ada country-nya. C itu country-nya apa, organisasinya apa, organisasi unitnya apa, namanya siapa, masa berlaku apa, segala macam. Di sini ada publicly, ada certificate authority. Nah, ini yang penting certificate authority-nya ada. Jadi itu yang akan ngesahin bahwa ini KTP-nya sah. Gitu. Ini ada certificate authority. Tadi kita lihat di apa sih namanya? Di Chrome settingannya. Sertifikat authority-nya nggak ada yang dari Indonesia, tidak ada BSSN, tidak ada Komdigi. Ini masalah besar sebetulnya, karena konsekuensinya adalah kita nggak bisa, nggak ada orang Indonesia kepaksa harus minta tanda tangannya ke Amerika. Masalah nih. Bayangin kalau lagi perang, kayak Iran sama Amerika sekarang, itu diblokir semua tuh sama Amerika. Iran jangan dipercaya, udah dibuang itu sertifikatnya semua yang punya Iran ya, bubar lah kita kalau gitu caranya mah. Itu jadi ini fatal banget. Nah, ini pemerintahnya nggak sadar seperti ini sih. Ya mau diapain ya, kita punya pemerintah kayak gitu ya. Ya udah, kondisi kayak gini. Fungsinya apa sertifikat digital ini? Ini bisa dipakai untuk pipa komunikasi tertentu antara dua pihak. Jadi saling tahu, oh ini siapa, ini Ono, ini siapa, bisa saling autentikasi, bisa dipakai buat memeriksa dan membuat tanda tangan digital. Nah, ini yang seru, membuat surat izin digital, bisa verifikasinya offline. Ini dua yang penting banget. Dipakainya kapan? Ini dipakainya, contoh yang banyak dipakai sekarang adalah paspor digital. Itu yang ini persis. Jadi paspor digital tuh makhluknya ini. Itu. Dan ini jaringannya internasional. Jadi kita bisa bikin paspor digital di Indonesia, nanti kita terbang kemana, Jepang kemana, nanti imigrasi sana akan ngecek digital. Gitu. Jadi udah nggak pakai lagi paspor yang kertas, itu nggak dipakai. Soalnya lebih rewel buat periksa kertas tuh setengah mati. Kalau digital gampang, kita database sama database suruh ngomong aja udah beres. Oh ini Ono bener, ini Ono bohong, ini paspornya paspor palsu atau gimana, kelihatan semuanya, ini beres urusannya gitu. Jadi contoh realnya paspor digital paling gampang. Contoh yang lain yang bisa kita pakai buat kayak ginian adalah KTP. KTP kita udah mulai masuk kayak ginian juga sih. Cuman kalau KTP kan berlaku hanya di Indonesia aja ya. Dan ini dipakai kalau kita ke bank apa segala macam, mereka autentikasi KTP ya, ini makhluk yang dipakainya gitu. Beres ya, sekarang kita kasih lihat transaksi benernya seperti apa. Kita lihat transaksi yang aman seperti apa, nih cerita transaksinya kira-kira seperti ini. Oke, sebenarnya yang terjadi adalah nih tadi kayak kirim email. Saya geser dikit lah ya. Ini message yang ini, message sebelah di komputer Alice mau dikirim ke komputernya Bob. Sebenarnya kita pencet tombol send, message ini kekirim ke sana, dibaca sama Bob.
beres urusannya kalau tidak dienkrip. Kalau dienkrip dan sebagainya, pertahanannya diaktifin, nah, prosesnya jadi ribet seperti yang kita lihat di layar. Oke. Jadi sebenarnya ini cuma ngirim teks dari kiri ke kanan, dibaca, selesai. Sekarang saya kasih lihat prosesnya kalau dienkrip. Teks akan masuk fungsi hash, masuk ke message digest atau sidik jari teks tadi, dienkrip oleh private key si Alice, ini dienkrip dapat tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital prosesnya adalah teks, hash, dapat sidik jari, dienkrip sidik jarinya pakai private key, dapat tanda tangan digital. Konsekuensinya tanda tangan digital ada dua informasi yang ada di tanda tangan digital. Yang tanda tangan siapa, teksnya yang mana. Kalau salah satu dari dua ini berubah, tanda tangan digital pas dicek ini kayak berubah gitu. Gimana cara ngirim makhluk ini? Teks plus tanda tangan digital plus sertifikat digitalnya punya si Alice dijadiin satu. Oke. Jadi teks, tanda tangan, sertifikat jadi satu, di-encrypt semuanya pakai symmetric key. Nah, makanya symmetric key dipakai sebetulnya. Karena ini filenya gede banget. Jadi kepaksa kita pakai symmetric key. Nah, kita harus ngambil dari public key-nya Bob. Kalau ini diambil dari sertifikatnya si Bob. Tapi ini kita bisa ambil dari public key-nya Bob. Symmetric key di-encrypt pakai public key-nya Bob. Dapat amplop digital. Tapi ini kecil nih, amplop digital kecil banget. Isinya cuman key yang simetriknya ini. Kita punya dua file yang dikirim lewat internet, message yang di-encrypt sama amplop digitalnya. Ini nggak bisa dihack. Nggak bisa. Setengah mati lo ngehacknya. Karena dia panjang key yang ininya ya. Ini kan saya makanya 3000 sekian ya. Kalau pakai 4000 ya udah, ini nge-encrypt yang ini. Ini akan nge-encrypt key symmetric. Key symmetric akan nge-encrypt lagi teks yang panjang ini. Jadi, horor nih ngebukanya setengah mati. Oke. Jadi nggak bisa dibuka, kekirim. Sampailah di tujuan. Oke, sampai di tujuan, digital envelope akan diambil, amplop digital akan diambil, di-decrypt pakai private key-nya Bob. Karena dia di-encrypt pakai public key, bisa di-decrypt pakai private key-nya Bob. Dapatlah symmetric key-nya. Symmetric key-nya diambil, teksnya di-decrypt. Sampai titik ini, teksnya keluar. Karena sudah di-decrypt pakai symmetric key. Teksnya keluar, kita bisa baca. Oh, oke, ini teksnya. Cuman kita nggak tahu, ini teks ini benar apa kagak. Kita harus tes, benar apa kagak. Jadi, waktu dibuka ini, encrypt message-nya dibuka, ada teks, ada tanda tangan digital, ada sertifikat digital. Tanda tangan digitalnya di-decrypt pakai public key-nya Alice yang ada di sertifikat digital ini. Jadi dalam sertifikat digital ada public key, atau kalau kita udah dalam database-nya kita bisa langsung sih sebetulnya. Tapi buat amannya kita ambil dari sebelah sini. Jangan ngambil dari yang punya kita. Oke, ambil dari sini soalnya ini kan bawaan dari message yang dikirim. Takutnya expired atau segala macam yang dari kita. Kita ambil public key-nya dipakai buat decrypt digital signature. Oke. Teks masukin fungsi hash dapat message digest. Digital signature di decrypt dapat message digest. Jadi ada dua message digest ini. Atau sidik jari teksnya ada dua. Dibandingin. Kalau sama, masalah selesai. Karena benar. Kalau beda, itu dia masalahnya. Karena ini jadi beda banget. Itu ceritanya. Oke. Masih, ini ceritanya bisa panjang sih. Kalau saya suruh ngomong bisa lama. Tapi kira-kira kayak gini gambarannya, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ini teorinya, tadi udah ada prakteknya pakai Thunderbird. Kita bisa juga pakai command line. Kita bisa juga praktekin di sini. Kalau di Tangsel, kalau di ITTS, biasanya kita pakai buat tanda tangan digital nih ya. Kita pakai Sisu Maker. Sidu lagi. Sisu Maker ITTS HCD. Ini buat tanda tangan digital. Saya bisa masuk di sini. Oke. Nanti kita bisa tanda tangan segala macam.
Nih ada yang butuh, ada 4 yang butuh tanda tangan, belum gua tanda tangan lagi, geblek. Pengesahan skripsi. Oke, ada dari Pak Bambang segala macam. Jadi saya kasih lihat ya tanda tangannya misalnya. Mudah-mudahan bisa nih. Nih dia akan ngasih lihat teksnya, persetujuan skripsi. Ini udah gua tanda tangan. Cendri parah jadi orang. Nih tanda tangannya kayak gini. Selesai penugasan. Ini bahwa sudah selesai. Cendri tanda tangannya kayak gitu ya, parah banget ya. Oh, harus tanda tangan nih. Ya udah, tanda tangan. Sorry. Jangan. Tanda tangannya di mana gue? Coba lihat. Selanjutnya. Oh, ini dia. Ini saya tanda tangan di sini ya. Di halaman kedua saya tanda tangan. Jadi tanda tangani pakai orograf. Passwordnya yang ini kalau nggak salah. Mudah-mudahan bener. Ya lama. Berhasil melakukan tanda tangan, oke. Setuju, dikirim. Kasihin ke Pak Aulia. Sama Pak Cendri. Oke. Tidak berikan, kita akan tanda tangani. Kirim. Kita kira-kira kayak gitu proses tanda tangan digital kalau dokumen bentuknya kayak gitu. Oke. Surat berhasil terkirim. Oke, 1 udah beres. Mumpung lagi ngeliat gue kerjain dah. Ini ada Cendri. Wah, ini Cendri mah ngaco orangnya. Ini nggak perlu tanda tangan, lagi ngaco. Ini mah cuma buat dibaca. Ini nggak usah tanda tangan, tolak aja lah. Iyalah, tolak. Kirim. Harus isi. Oke. Kirim. Ini mah dia ngasih laporan, kasihnya tanda tangan, lagi ngaco. Oke, udah beres, tanda tangan lagi. Ada lagi nggak terus tanda tangannya? Kayaknya ini dia. Upacara peringatan Sumpah Pemuda. Udah lewat ini mah. 5 bulan yang lalu. Ya udah. Coba. Invalid PDF structure. Nah, PDF-nya ngaco. Nggak bisa saya tanda tangan kalau udah kayak gini. Gitu ya. Kira-kira gini tekniknya. Ini dibikin sendiri oleh Pak Aulia. Jadi yang bikin kita sendiri sih. Terus sekolah-sekolah kampus-kampus juga bisa pakai ini juga sih. Jadi kita bisa punya tanda tangan digital antar kita sih akibatnya. Gitu. Jadi ceritanya kayak gini sih. Kamu ngelihat yang namanya tanda tangan digital bentuknya kayak gitu. Kalau di komersial namanya Privy. Kalau di ITTS namanya Sisumaker. Kalau di Pemkot Tangsel namanya Amando. Amando ini buat ini ya, buat apa sih? Amankan dokumen kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Ini tanda tangan digital di Pemkot Tangerang Selatan. Jadi kita di Tangsel udah lumayan sih sebenarnya, kategorinya udah oke banget. Gitu ya. Oke. Udah jam 8.34. Coba ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Coba lewat Zoom. Zoom. Zoom-nya mana? Kok nggak kelihatan sih? Nggak bisa lihat saya teh. Mana ya? Oh, ini ya. Ini ya. Saya stop dulu ya. Share-nya saya stop biar kelihatan. Deh. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Nggak ada ya? Tes. Nggak ada. Oke. Ya udah jam 8.35. Yang penting tolong kerjakan kuis UTS UAS-nya supaya nilainya bagus. Saya belum ngecek tadi berapa orang yang udah lulus hari ini. Kalau udah lulus 100% sebetulnya ya kita kuliah mah having fun aja sih. Saya cenderungnya kalau udah semua lulus, saya akan cenderung kuliahnya kita ganti jadi nulis paper jurnal sama buku supaya buat bisa gantiin skripsi. Oke, thank you.
Sampai ketemu minggu depan. Saya punya masalah minggu depan karena kita akan ada di Jogja, ada Cloud Regional Open Source Summit. Kemungkinan saya akan pulangnya minggu malam sampai Jakarta Senin pagi. Mudah-mudahan Senin sore malam saya masih bisa melek. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Oke, Prof. Saya Liv ya.